pengajian bulanan di SD Muhammadiyah Blitar dalam keadaan sehat. Terima kasih Ayah Bunda atas keramuhannya. Semoga salah satu menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah Taala. Yang kita meluangkan kemudian besok akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Setelah berjuang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Pagi ini kita kedatangan tamu dari tim masing-masing. Demikian Bapak Ibu, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dipersilakan. Kurang lebih 20 menit. Sebelum kita masuk ke kebiasaan buruk rongga mulut anak, ini ada satu bahasan ya. Jadi kita itu dikaruniai oleh Allah adalah satu sistem di rongga mulut yang sangat kompleks. Nah, sistem ini disebut sistem orofacial preoperasional. Nah, sistem ini mencakup ada gigi, mulut, lidah, pipi, dan juga langit-langit. Nah, itu semua berkoordinasi dengan baik untuk jadi sistem tadi itu membentuk satu kesatuan yang nantinya akan membantu terutama untuk tumbuh kembang anak, terutama dalam perkembangan atau fungsi normal dari struktur mulut dan wajah. Nah, gangguan ini gangguan atau ketidakseimbangan dari sistem orofacial seperti itu. Nah, dalam menemukan beberapa kasus itu bisa mengalami berulang-ulang sehingga membentuk suatu habit dan dilakukan pada saat tertentu. Misalnya anak kok menghisap jempol, itu misalnya pada saat dia takut atau cemas langsung menghisap jempol, tapi dilakukan terus-menerus kayak gitu. Nah, itu akan menjadi kebiasaan gitu. Nah, ini bisa dicarikan Bapak Ibu. Jadi beberapa jenis kebiasaan buruk rongga mulut pada biasanya itu terjadi saat anak posisi diam saja atau istirahat, terus selama berbicara dan berdoa. Nah, fungsinya itu tidaknya hanya mendorong struktur di antara gigi depan sama proses pelan. Terus struktur giginya itu masih baik. Nah, itu kalau misalnya ada kebiasaan menerus, itu akan giginya menjadi cepat aus dan nanti dimensi permukaan giginya itu akan menjadi lebih pendek. Akibatnya kalau udah kayak gitu, dia kalau buat makan akan ngilu. Antibiotik sama salep istirahat mending. Habis minum obat gini, sudah garuk ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku adalah malaikat Israel Fitus mencabut engkau ibu. Sudah siap apa belum? Belum Bapak. Sudah saya pergi dulu. Nonton Munyuk dan Gembira Lunga itu sekali nonton gitu Jumat Sabtu Senin sampai Jumat itu harganya 75.000. Satu Ahad berapa bro? 85. Hari libur nasional 100.000 ya kan? Sekali nonton jenengan 100 berapa tadi? Dibagi sebulan berarti berapa seharinya? Satu masuk sebulannya 22 hari, anggaplah 20 hari. 125 dibagi 20 hari berapa berarti? 6.250. Ya Allah, hebat sekali ternyata pakai kalkulator. Nonton, maaf lo ya, nonton ustadz-ustadzah yang ganteng-ganteng, para ibu guru, pak kepala sekolah, lumayan per bulan sekian. Harapan saya semoga jadi wasilah anak saya soleh-solehah, sedekah jariah, nyantol ke akhirat. Kalau sekedar bayar, nyantolnya cuma di dunia. Gimana Bapak Ibu, kita niatkan sedekah jariah? Setuju? Tepuk tangan dulu. Kurang meriah. Yang tepuk tangan meriah saya doakan semoga SPP-nya terlunasi. Tepuk tangan yang meriah. Oh, ternyata banyak. Ilmu manfaat yang kita bahas anak soleh. Anak soleh. Ini amanah kita Bapak Ibu. Subhanallah. Bapak Ibu, maaf saya mau tanya, ada enggak putra kita yang sering mukul? Ada enggak anak kita, Pak Guru, ada enggak muridnya yang pas ngajar malah lari-lari, praktek sa'i, ada tawaf, muter-muter, dikasih snack malah praktek lempar jumroh. Sepatunya khusus, anaknya lebih khusus lagi. Ayo jujur, nek jenengan gak ada putra ngeten iki, ini anak nakal atau anak soleh? Ayo. Nakal atau soleh? Pindah satunya. Subhanallah. Ini anak soleh. Jenengan kalau mati lampu, gak usah bingung cari tukang. Anaknya, nek ambil lampu waktu. Subhanallah, ya kan? Soleh ini. Tapi yang ini jangan dicontoh, yang ini jangan. Nggak usah. Ada guru malah katakan, duduk. Anaknya sambil duduk sambil mengatakan, ya duduk. Hati-hati Bapak Ibu. Anak ini anak yang punya potensi bagus. Kita doakan besar jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kalau ada adik kita yang belajar, kok malah jalan-jalan, jangan marah. Doakan setidaknya jadi Menteri Perhubungan dan Perambahan. Ada anak jenengan, putra jenengan ngeyel, boleh ngeyel nggak Pak? Boleh. Berbahagialah yang putra jenengan ngeyel karena punya bakat jadi ketua DPR. Pak Kepala dan Bapak Ibu Guru setidaknya beli hadroh untuk menyalurkan pukulan. Anak yang masuk datang, adik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sini. Apa Ustaz? Sebelum masuk kelas, ngapain? Pukul 10 kali. Apanya? Itu karung itu. Wah, hobiku. Wah, dia kan sedang kali mukul, salurkan Bu. Udah dek. Udah capek. Berarti temanmu jangan dipukul. Kenapa? Kan yang dipukul karung isi pasir. Siap. Pulang, mukul lagi. 10 kali. Udah deh. Udah.
berarti adik dan tetanggamu jangan dipukul. Kenapa? Kan yang dipukul cuma karung. Siap. Sehari mukul 20 kali, sebulan 22 kali 20 berapa? 440 kali. Sebulan mukul 440 kali. Badannya besar. Lalu dia mengatakan, Ustaz, kalau ada yang menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, itu bagianku. kita didik mereka menjadi generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Tariq bin Ziyad, generasi Umar bin Khattab, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Butuh nggak yang orang seperti itu? Butuh nggak? Butuh, ya Allah. Baik, Bapak, nanti siap jadi orang tua yang tangguh, siap mendidik anak-anak soleh-solehah. Kalau saya bilang orang tua tangguh, jawabannya pantang menyerah, iman tetap teguh. Tangguh. Ulangi, karena lomba bapak dengan ibu, yang menang langsung dapat hadiah. Cepat anak. Ibu dulu. Orang tua tangguh. Sekarang bapak jangan tangguh. Ibu nilainya 97. Bapak sewidak keluh. Ya Allah. Kita siapkan visi kita. Visi itu impian. Impian itu yang mau kita wujudkan. Anak-anak kita, harapan kita semoga imannya meningkat. Setuju? Niki, itu bahasa Inggris Jawanya you nyek me. Masuk ini suara aku, ini suara Pak Punten ya. Nyobain kayak kuda ya kepriwe ya kita. Nyobain kayak kuda. Nah, Isra Mi'raj, ya kan? Mekah Palestina 1233 kilo. Ulangi. Itu Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Secepat kilat Nabi kita kena naik buruk. Lalu naik ke langit, mengimami dulu 120.000 para nabi. Ya, nabi itu nggak cuma 25, lebih dari 120. Naik ke langit lagi. Perintah sholat balik lagi. Lalu balik ke Mekah. Persis itulah proses kerja HP. Pencet tombol. Dari Jogja bisa ngebel langsung ke Arab. Suara kita di bawah buruk balkon kecepatan kilat, wus sampai ke Arab. Tapi Mi'raj dulu ke satelit, beli pulsa, pakai wifi. Sampai sana, itu siapa yang menciptakan? Orang Islam atau bukan? Orang Indonesia atau bukan? Wah, kurang pede tenang. Namanya Profesor Dr. Haji, Profesor Dr. Engineering Haji Khairul Anwar, sarjana teknik Master Engineering dari Kediri, Jawa Timur. Tepuk tangan dulu. Lulus SD, bapaknya meninggal. Sabune pundi, Bu? Kenapa ya, Dek? Lajeng nyapu kok. Loh, kenapa? Halaman rumah kita kotor, aku mau nyapu. Gak usah disuruh-suruh. Ibu sabune pundi, Bu? Nah, kenapa? Lajeng nyuci piring. Gak usah disuruh-suruh. Anak kita sudah begitu apa belum? Sebagian sudah. Kebanyakan malah anak-anak sekarang banyak pengikut Syiah. Syiah, dia sholat. Syiah. Ngaji kok. Dia pengikut Syiah. Syiahnya, kalau Syiah. Karakter anak itu sejak lahir dan dibentuk dua-duanya. Ada yang sejak lahir, ada yang dibentuk. Contoh yang sejak lahir, maaf, cerewet itu sejak lahir. Baru sononya.
bapak dan ibu, laki-laki perempuan itu pada dasarnya lebih cerewet. Itu sudah dari sononya. Jadi ampun orang, mengenai sono cerewet. Itu sudah dari sononya. Cerewet itu tidak salah dan tidak tergantung cerewetnya. Ibu itu kalau cerewet misalnya begini, ya Allah anakku udah dengar adzan, bangun tidur, doa dulu biar Allah sayang pada sekarang ke kamar kecil, toilet, VOC, face of cur, kaki kiri, biar dapat rahmat dari Allah, mengikuti sunnah Nabi. Ya, lalu kita wudhu, yuk kita ke masjid, biar dapat pahala, pedor pres dari Allah. Yeay, hebat. Cerewet nama boten. Lagi cerewet nama boten. Cerewet, ning cerewet yang memotivasi. Jawab itu. Lalu dibentuk. Rasulullah punya sahabat namanya Umar bin Khattab. Jadi udah tahu perilaku Umar bin Khattab? Sedikit-sedikit pedang. Siapa yang pedang itu yang bicara? Gitu kan? Tegasnya luar biasa. Begitu masuk Islam, apakah kemudian beliau lembut, gak tegas gitu? Masih tegas. Bedanya, siapa yang berani menghina Rasulullah, pedangku yang bicara. Sama-sama pedang yang bicara, tetapi bedanya awalnya membunuh Rasul, akhirnya dua di atas, satu di bawah. Hati-hati. Satu. Nanti kalau tepuk dua di atas, duit. Ya Allah Bu, jadi Kristen itu tapi ringnya rogok belum. Ayo, bapak pulang baru jam segini kemana? Ayo, ih pipinya agak merah-merah sini kenapa? Ayo. Oh, berarti anak kita tuh curiga, suudon. Nah, ternyata cengeng itu ada positifnya. Kenapa? Contohnya, bisa jadi dia perasa, empatinya tinggi, cengeng, ya kan? Nggak seperti DPR kita begitu dapat tunjangan beras 12 juta saja, kamu cuma tunjangan beras, malah begini nyanyi di atas penderitaan rakyat yang baru, nangis apa pajaknya dinaikkan 250%, di atas malah wah akhirnya di demo copoti semuanya. Ini cerewet, bisa jadi penceramah, reporter. Saya ini dulu dimarahi terus oleh mas saya. Kalau bapak saya nggak pernah dimarahi bapak. Kenapa? Karena saya umur 3 bulan, bapak meninggal. Jadi nggak ngerti bapak. Bagaimana mana yang sudah meninggal, ya kan? Bapak saya atau mas saya itu mas baru kan, bocah kok berijik orang menung bijak. Saya tuh sering dimarahi terus. Makanya aduh, padahal ini sudah dari sononya. Saya suruh ngaji kok duduk di sini kursi, itu kayak terpenjara saya itu. Jadi saya harus berdiri, bergerak, nyeting sini akhirnya begini. Hanya begitu jalan-jalan. Baik, keras kepala bisa jadi pemimpin. Pokoknya Indonesia nggak akan saya jual. Indonesia NKRI. Harga mati itu malah dijual. Habis saya mau saya jual 4 juta. Anakku ini jadi potensinya apa ya? Jangan dilihat negatifnya, kok ngantem nih? Ada positifnya. Ini kalau disalurkan jadi pencak silat, bisa jadi dia malah jadi atletik pencak silat, ya begitu kan? Anakku kok ngomong terus, anakku kok dia pun gitu. Harus jeli. Sebagaimana ini, coba ibu bapak jenengan harus jeli. Coba tebak mana sapi normal dan mana sapi yang kena penyakit sapi gila. Silakan dicermati. Mana sapi normal, mana sapi yang kena penyakit sapi gila. Gambarnya persis. Bahkan ini peta dunia. Ini Indonesia, ini Australia, ya kan? Oh, normal. Normal gimana ini? Sekarang yang ini. Berarti ini Ibu sepakat? Sejak sekarang Bapak mendidik anak itu sejak dalam kandungan atau sejak lahir. Mendidik anak itu mesti dimulai dari pabriknya dulu. Pabriknya itu bapak ibunya dulu. Jadi sebelum kandungan itu bapak ibunya dulu.
Kalau bapak ibunya soleh-solehan, insya Allah anaknya soleh. Bapak ibu, ini tadi, ya kan? Ar-Rum ayat manten wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya dilaksanakan bapak ibu anaknya, ya Allah bapak ibu kok tenang damai sejahtera, aku harap nusu-nusu ora iso bapak ibu gawe sabar banget kok ibunya menimang begini, ya kan? Kenapa bisa tenang? Bapaknya memberikan nafkah yang halal thayyibah, murah senyum. Ibunya jadi tenang. Anak itu penikmat, bukan hanya maaf air susu bukan, tetapi juga penikmat detak jantung ibu. Suara apa? Mulut. Menunjukkan detak jantungnya tenang. Sebaliknya, kalau bapaknya marah-marah, malah disoting, bisa begini. Akhirnya detak jantungnya, anaknya akhirnya sering sedikit-sedikit marah, gedung tersinggung, mulai dari bapak ibunya. Ayo, bapak ibu, assalamualaikum. Hati-hati, makanya ini ulangi, ngopeni, ngayomi, ulangi. 1, bagus. 2, ngayomi. 3, ya. Sekarang bapak, ibu, bapak yang keempat, Pak. Kenapa Pak? Kok ngeloni? Itu tuh hanya dinikmati, bukan kewajiban kalau itu, jangan ngandani ibadah. Ini kalau diterjemahkan, ini ulang-ulang mantan ya kan? Ingkung tuh dari babon nopo jago. Kenapa jago? Karena jago itu lambat dari melampiaskan nafsu. Pagi-pagi nafsunya dilimpahkan kemana-mana. Maka ingkung itu ayam jago yang diikat sayapnya. Maksudnya menelikung hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, begitu. Apalagi nanti makanannya pakai tumpeng. Napa tumpeng? Metuwa dalan sing lempeng itu ihdinas. Ibumu sebagai permaisuri yang melahirkan kau harus kau hormati, karena ibumu bisa jadi meninggal. Lalu setelah meninggal kau dipelihara orang lain, maka itu juga ibumu. Karena tugas ibu yang kedua jadi dokter, merawat. Betul ibu ya? Memberi ASI berapa tahun? Wa fisaluhu fi amain. Memberi ASI 2. Kenapa 2 tahun? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa 2 tahun? Karena tahun ketiga punya adik lagi. Halo, hei, halo, hei, halo. Pasti jawabnya pakai bahasa Jawa ke Arab-Araban. Jangan sampai mengatakan jangan sampai mengatakan, loh Pak Guru, Pak Kepala Pulau ini pun bayar 120. Lah kok anak saya nggak pintar itu pripun sih sekolah? Maaf, saya wakili Bapak Kepala Sekolah. Sekolah bukan laundry yang bawa baju kotor dengan sekilo 4.000 nanti saya ambil harus bersih, kalau enggak saya protes. Itu namanya laundry. Sekolah itu bersama-sama, jangan sampai kita Pak anakku nakal tolong dididik bayar pinter, saya minta selesai, anakku harus soleh, kalau enggak soleh saya protes. Wah, itu enggak boleh begitu gitu. Teladan lebih penting dari kata-kata. Ke bawah. Ibu malah begini, habis gini akhirnya menaknya jam berapa? Kalau kepala itu dada apa tangan?
Jangan ngajari salah. Mestinya Ibu pamit dulu tangan. udah lagi ke atas. Goyangkan. Yang kenceng. Stop. Goyangkan lagi. Yang kenceng lagi. Konsentrasi. Stop. Teladan lebih penting dari kata-kata. Teladan lebih penting dari kata-kata. Konsentrasi kita praktek lagi yuk. Stop. Tetap goyang Pak, kenapa? Karena contohnya salah. Ibu pengen putranya sopan. Coba jenengan jadi putron jenengan, saya jadi bapak ibu. Nah, bilang siap. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Soleh soleh soleh. Siap siap siap. Berarti anak itu tergantung kita yang ngomong. Gitu? Anak soleh. Bilang siap. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Pak Guru, Pak Kepala, sudah terbukti kenapa anak sering bengok-bengok. Bapaknya yang mulai gini. Jadi kalau anak bengok-bengok, jangan dipanggil anaknya, orang tuanya yang dipanggil. Punten. Ya Bu. Jikoke ando. Tangan dia Bu. Lemari lo. Gunanya apa? Abang. Anak hijau Bu. Yo wes ra apa-apa. Itu namanya KB, keluarga bengok-bengok. Allah, subhanallah, ini kuntu minadh-dhalimin. Allah, lagi tenanan. Niki men praktek. Masyaallah. Jadi suatu saat anak kita marah sama dengan kita. Malah Ibu ya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Soalnya ibunya, Masya Allah, astagfirullah. Kan? Kenapa anak kita marah begini? Soalnya bapak ibunya kalau marah, tangannya ngeyel. Hati-hati. Yang ketiga, ucapkan kenapa. Monggo. Kenapa? Nanti anak akan mengatakan, Karena. Dek, Masya Allah, kok main di sini? Kenapa? Karena nonjobo panas, aku nanti jadi ganteng, Kok ganteng? gamble tur hitam. Terus? Makanya aku main ke rumah, main pasir. Udah ketemu persoalannya, berarti dia main di luar kepanasan. Maka kita sampaikan, nah kalau main pasir di sana, kamu kepanasan. Nek ten mriki ngerget-ngergeti. Ya tadi, sebaiknya main pasir jangan di sana, juga jangan di sini, tapi di luar rumah yang sebelah sini, tidak ngergeti dan tidak kepanasan. Tepuk tangan dulu. Terakhir, sini deh. Kenapa Bu? Ibu bantu kamu Kenapa? ngeresiki. Ibu cuma bantu kamu. Ini kamu yang tanggung jawab ngregeti, kamu ngresiki. Ning ibu bantu kamu, wong ibu orang baik. Sini, ibu bantu. Jadi bukan orang belum ngresiki, siji, loro. Wah, anak jajan. Makanya, Dek, sini Dek. Kenapa Bu? Kamu harus jadi anak bertanggung jawab bersih. Neng ibu baik hati, ibu bantu kamu bersih. Subhanallah. Kelebihan tolong dikembalikan. Oh enggak ada. Pesan terakhir, bila ada sumur di ladang. Astagfirullahaladzim. Oh yang dicermati fokus. Pesan saya yang terakhir, bukan lanjutkan peribahasa ini. Pesan saya yang terakhir, bila ada sumur di ladang, tolong tetap mandinya di kamar mandi.
Maksudnya, bila ada ajaran selain Allah, selain Rasulullah, ajaran selain Islam, jangan dituruti. Tetaplah istiqomah dalam berislam sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz. Unpadawan Semoga SAG yang sudah menyampaikan tausiahnya pagi ini dengan semangat luar biasa ya, dengan menyentuh hati, dengan humoris, dengan pokoknya luar biasa. Dan insya Allah semoga kita semua bisa menerapkan di rumah masing-masing. Kita sebagai guru, ayah bunda sebagai guru di rumah, semoga bisa mendampingi anak-anak dengan maksimal, memberikan energi yang positif sesuai dengan bakatnya anak-anak. Yakin ada door prize ya, yang mendapat door prize apa? Ya, saya buka kelas 1 yang mendapat door prize Aulia Suminar ya, kelas 1 Muhammad Zafran Arsenio. Kelas 2 yang mendapat door prize Aina Sofia Sudadi dan Muhammad Rumatia. Kelas 3 yang mendapat door prize Faris Alif Yusuf dan Sarefa Aura Najma. Lalu kelas 4 yang mendapat door prize Kanes Ailia dan Fauzia Anissa Ramadhani. Yang kelima Husna Latifah Nurhandoko dan Rashid Ainur Rahman Sudadi. Silahkan nanti bisa diambil di meja presensi D. Marilah kita tutup acara pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak kata yang tidak berkenan di hati, dan atas kehilafan saya mohon maaf kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.